Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil data BPS Provinsi Kalimantan Tengah dengan membandingkannya dengan negara Brazil. Saya Sasmika dengan NIM 502230006 sebagai moderator, dan rekan saya bernama Helda Eliza sebagai pemateri pertama dan Sultan Adriansa sebagai pemateri kedua. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Helda Eliza, kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya membacakan daftar nama kabupaten di Kota Kalimantan Tengah. Yang pertama, Kabupaten Barito Selatan. Jumlah penduduk 196.000 jiwa pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan 14,7%, pertumbuhan ekonomi 2,36%. Pada tahun 2014, jumlah penduduk 197.000 jiwa. Tingkat kemiskinan 14,4%, pertumbuhan ekonomi 2,48%. Nah, 2015 itu jumlah penduduknya 198.000 jiwa, serta persen kemiskinannya itu 14,1%, dan pertumbuhan ekonominya itu 2,57%. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari 2013 sampai 2023 itu kemiskinannya terus berkurang dan pertumbuhan ekonominya semakin meningkat ya untuk Kabupaten Barito Selatan. Nah, kita lanjut ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Barito Timur. Nah, pada tahun 2013 jumlah penduduknya itu mencapai 141,411 jiwa. Nah, jumlah kemiskinannya itu di angka 12,15%, serta pertumbuhan ekonominya 7,05%. Nah, pada tahun 2014 jumlah penduduknya itu mencapai 143,703 jiwa ya, ribu jiwa. Nah, tingkat kemiskinannya itu menurun menjadi 11,55%. Nah, pertumbuhan ekonominya juga menurun menjadi 7,03%. Jadi di sini bisa dilihat ya, dari 2013 sampai 2020 itu di 2014 dia pertumbuhan ekonominya menurun menurun beberapa persen. Nah, terus kembali meningkat dan turun lagi pada tahun 2016, yaitu dari 7,95 pertumbuhan ekonominya menjadi 5,61%, dan menurun lagi di tahun 2014 menjadi 4,76%. Namun kembali membaik pada tahun 2018 itu meningkat menjadi 7,53% ya. Kemudian menurun lagi pada tahun 2020 itu akibat COVID-19 menjadi itu minus 3,17%. Kita lanjut ke kabupaten yang ketiga, yaitu Kabupaten Barito Utara. Nah, pada tahun 2013 itu jumlah penduduknya 164,049 ribu jiwa, serta tingkat kemiskinannya 7,5%, pertumbuhan ekonominya di angka 6,3% ya. Pada tahun 2014 jumlah penduduknya ini semakin naik ya dari tahun ke tahun, yaitu menjadi 166,3440 ribu jiwa, serta tingkat kemiskinannya itu berkurang 7,3% ya dari 7,5%. Nah, pertumbuhan ekonominya juga menurun jadi 6,2%. Nah, bisa dilihat dari 2013 ini sampai 2023 itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara ini mengalami
mengalami naik turun gitu. Dari 2013 itu tingkat pertumbuhan ekonominya lebih baik. Nah, kemudian di tahun 2014 itu turun lagi. Sampai di 2020 itu sangat menurun ya, karena efek dari COVID-19, yaitu mencapai 3,3%. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2023 itu mulai meningkat lagi di angka 5,2%. Nah, berhubungan Provinsi Kalimantan Barat ini terdapat 13 kabupaten. Jadi kalau misalnya kita cicil satu-satu itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri, semuanya sudah kami tulis di dalam video ini. Tingkat kemiskinannya, jumlah penduduknya, dan pertumbuhan ekonominya juga ada di sini, bisa dilihat dari kabupaten yang pertama sampai ke kabupaten 13. Nah, sekarang kita lihat data pertumbuhan negara Brazil ya. Dari tahun 2013 itu jumlah penduduknya 201,0 juta jiwa ya. Serta tingkat kemiskinannya itu di angka 25%. Nah, tingkat pertumbuhan ekonominya itu 3,0%. Nah, di tahun 2014 itu tingkat kemiskinannya masih sama di angka 25%, namun pertumbuhan ekonominya sangat-sangat buruk, terbilang buruk ya, di angka 0,5%. Nah, di tahun 2015 dan 2016 itu semakin anjlok, itu di angka minus 3,5%. Nah, dan 3,5% ya di tahun 2016. Kemudian ekonominya menurun lagi di tahun 2020 akibat COVID-19, yaitu minus 3,9%. Namun kembali membaik pada tahun 2023, itu semakin meningkat di angka 3,0%. Jadi bisa kita bandingkan dengan provinsi Kalimantan Tengah tadi dengan negara Brazil ini. Secara keseluruhan kita dapat melihat bahwa Brazil maupun Kabupaten Kalimantan Tengah itu memiliki tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil menurunkan tingkat kemiskinannya. Nah, kebijakan pemerintah di kedua wilayah ini sangat menentukan arah perkembangan ini, terutama yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan, peningkatan pendidikan, serta perluasan akses terhadap pekerjaan yang banyak. Dengan perbandingan ini, kita dapat melihat perbedaan dan kesamaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi antara Brazil dan kabupaten di Kalimantan Tengah. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.